Acara ini dipersembahkan oleh ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Penyidik adalah Polda Metro Jaya. Kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu ya mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya, apakah saya sebagai terlapor? Tidak. Saya diundang sebagai saksi. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismon, melawan saya, melawan Risa Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Alhamdulillah, saya kagetan dikabari asli kagetnya karo dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya. Saya mau cerita apa? Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Minggu berlalu gaduh tuduhan ijazah palsu Jokowi terus melaju. Sudah beberapa hari bahkan pekan. Kali ini Jokowi tersulut, merasa dihina sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, melawan. Perdebatan akan melaju di meja hijau. Mampukah para terlapor buktikan tuduhan kepalsuan atau justru terjerembab pasal penghinaan, kegaduhan, dan pencemaran nama baik? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggil ke panggung Rakyat Bersuara, kuasa hukum Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bung Yakub Hasibuan. Selamat malam, Bung Yakub. Tadi menemani Pak Jokowi di Bareskrim ya? Betul, Mas. Silakan. Saya akan panggilkan Bung Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Waduh, luar biasa. Apa ini, Bang? Bung Ade. Kenapa? Bukan laporan kan? Bukan LP? Bukan LP. Oke. Jadi apa? Boleh diceritakan sedikit. Apa ini? Ini penghargaan buat Ainus. Oke. Karena sudah atas kontribusinya sebagai sarana informasi yang turut serta membangun demokrasi hukum di Republik ini. Wah, luar biasa. Terima kasih. Saya atas nama Ainus menyatakan terima kasih dan semoga bisa terus mengawal apapun kasus hukum di Indonesia dengan adil dan transparan. Terutama kerjasamanya. Terutama silakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin taruh sini dulu, Bang ya. Oke. Terima kasih. Lalu kemudian saya panggilkan Penasehat Ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi.
Selamat malam, Jenderal. Silakan, Pak Arianto. Dari sayap sebelah kiri saya panggilkan Bung Roy Suryo, terlapor sekaligus pakar telematika. Bung Roy. Ya, sayang saya nggak bisa bawa figura tadi. Oke. Kalau bisa bawa figura tadi, kita akan hadiahkan kepada yang terhormat Pak Kasmujo. Oh, kenapa itu? Beliau mengatakan yang sejujur-jujurnya. Soal? Ya jujur. Oke, nanti ya? Nanti. Oke. Ini dikasih teaser ini. Tadi waktu Pak Kasmujo tayang, itu banyak yang tepuk tangan termasuk Mas Roy Suryo saya lihat. Iya tadi. dong, kita mencari figur yang jujur. Kayak Pak Kasmujo. Terus terang rakyat bersuara kali ini mengundang Pak Kasmujo. Ya. Tapi beliau tidak berkenan untuk hadir lewat Zoom padahal ya. Nanti kita akan coba lagi sepanjang rakyat bersuara ini, mudah-mudahan Pak Kasmujo saya yakin melihat tayangan rakyat bersuara dan bersedia kami sambungkan lewat Zoom. Nggak usah khawatir Pak, karena ada bapak-bapak semua di sini. Meskipun juga kita harus menghormati karena yang bersangkutan kan sudah sepuh juga. Jadi kita tetap menghormati dengan sangat hormat Pak Kasmujo. Namun kalau seandainya ada yang bisa mewakilkan, kami tentu sangat mengapresiasi. Saya lanjutkan, saya panggilkan Petrus Celestinus, Bung Petrus, kuasa hukum Dr. Tiva Tiasuma. Betul, dari penasihat hukum Dr. Tiva ya? Ya. Oke, silakan Bung Petrus. Oh semuanya, semua terlapor, luar biasa, oke. Kemudian saya panggilkan Bung Rizal Fadilah, terlapor, sekaligus Wakil Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama dan Aktivis. Ya, terima kasih Pak Rizal. Di hadapan saya ada Bung Dian Sandi Utama, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bung Sandi, selamat malam. Saya tanya malam nanti terkait dengan pelaporan Anda yang pertama kali memposting di X kalau nggak salah ya, di X itu ijazah Pak Jokowi yang kemudian jadi ramai ini. Nanti kita akan bicara. Kemudian saya panggilkan juga Bung Ahmad Hosinuddin, pengacara terlapor di situ Pak ya. Selamat malam. Baik. Kita langsung, saya ke Mas Roy Suryo. Terus terang hari ini saya senang lihat Mas Roy Suryo. Kenapa? Ya. Karena senyumnya masih merekah. Saya pikir... Oh, saya senyum sesenyum-senyumnya. Oke. Senyum sesenyum-senyumnya. Iyalah. Jadi kemarin waktu pelaporan itu gimana? Ya, alhamdulillah. Pemeriksaan, sorry. Betul, pemeriksaan tuh kemarin saya sebenarnya sempat memperoleh kalau di rally itu, saya kan suka otomotif ya. Ya. Rally itu saya dapat award sebagai top speed. Top speed karena paling cepat. Ya, tapi hari ini saya kalah sama Pak Jokowi. Hebat ini Pak Jokowi ini. Lebih cepat lagi? Oh, luar biasa. Masuknya berapa jam waktu itu? Saya waktu itu masuk jam 10, kemudian selesai jam 2. Selesai jam 2, oke. Berapa pertanyaan? Itu 26 pertanyaan. Wih, cepat juga loh, 4 jam itu. Oh, ini ada yang lebih cepat. Oh. Ada yang 22 pertanyaan, cuman 1 jam aja kurang. Maksudnya ke arah mana nih? Nah, kan ada nanti yang bisa ditanya. Ini apa gitu loh, boleh nanti tanya ke Pak Yakub. Tuh ketawanya lepas banget. Tapi saya ingin tanya dulu, tadi Pak Kasmujo ada tayangan di kita sebelum di awal rakyat bersuara ini. Ya. Lalu ada riuh rendah saya mendengar tepuk tangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan tepuk tangan itu? Sudah lebih dari 8 tahun kita itu melihat sebuah pengakuan dari Pak Jokowi ya, yang mengaku-ngaku bahwa itu peristiwanya ada di Fakultas Kehutanan reuni bulan Desember tahun 2017. Dia mengundang Pak Kasmujo. Kemudian difasilitasi ada seseorang di sana namanya Profesor Pratikno. Ya gitu. Pak Pratik. Ya, Pak Pratik ada di situ. Sekarang ya. Ya, Pak Menko itu yang mempersilahkan Pak Kasmujo maju. Ya. Dan Pak Kasmujo waktu itu usianya 61 tahun dan kemudian diperkenalkan sebagai terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak ya saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Ya, tadi disebutkan oleh Pak Jokowi. Kemudian bolak-balik ini galak banget dulu ya gitu. Nah, alhamdulillahnya setelah kemudian kemarin ya 3 hari yang lalu malah Pak Jokowi mendatangi Pak Kasmujo ya. Malah justru Pak Kasmujo ini mungkin mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau malah mengatakan saya bukan dosen pembimbingnya skripsi Jokowi. Melainkan dosen pembimbing akademik. Enggak juga. Beliau juga mengatakan saya dulu masih asdos. Oke. Mas Aiman dan semua pemirsa rakyat bersuara, saya dulu pernah jadi asdos. Pernah jadi asisten dosen. Seorang asdos itu nggak boleh ngajar langsung sendiri, apalagi bimbing skripsi. Ngajar tidak boleh? Bimbing akademik. Oke. Yang bimbing ngajar boleh dong? Ngajar boleh. Ya. Kalau
dosen utamanya misalnya berhalangan atau kemudian dia diperintah. Tapi yang namanya dosen pembimbing akademik itu bertanggung jawab dari awal si mahasiswa itu masuk dan dia yang menandatangani yang namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Seorang mahasiswa kalau dia KRS-nya misalnya kemarin IP kumulatifnya mendapatkan misalnya hanya 2 atau di bawah 2. Kan ada yang ngaku dulu katanya IP-nya di bawah 2. Ya kalau IP di bawah 2 nggak boleh ngambil lebih dari 18 SKS. Pak Jokowi waktu itu ngaku di bawah 2. Maksudnya, saya nggak bilang Pak Jokowi loh ya. Ada rekamannya. Oh ya, kena deh. Jadi waktu itu apa? Kalau dihitung, kalau dia ngambilnya 15, di sini ada adik-adik semua. Kalau 15 satu semester, berarti dia untuk menyelesaikan dalam satu perkuliahan, yang satu perkuliahan itu 148 sampai dengan 154 SKS, dia nggak mungkin selesai 5 tahun. Jadi intinya gini, ada 2 yang terbongkar. Jadi dulu dia mengatakan selesai 5 tahun masuk 80 keluar 85. Itu terbongkar dengan kata-kata dia sendiri ketika dia mengatakan IP-nya 22. Yang kedua Pak Kasmujo. Sekali lagi luar biasa Pak Kasmujo menyatakan bukan dosen pembimbing skripsi dan masih sebagai asdos. 2 hal itu artinya? Artinya Pak Kasmujo pun bukan dosen pembimbing akademik. Clear betul. Kalau beliau dosen pembimbing akademik itu harus kepangkatannya dulu 3C atau di atas 3B. Saya dulu sebelum 3C belum boleh bimbing akademik. Ini pengalaman empirik loh ya. Pengalaman jadi singkat cerita begini Mas Troy. Artinya Pak Jokowi pada saat 2017 Anda mengatakan yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat itu adalah kebohongan. Ya tidak benar. Iya kan? Iya bedanya kan? apa ini? Bedanya apa ini? Ya bedanya ya tidak benar. Habis diperiksa agak beda bahasanya nih. Iya kan? Ya katanya. Tidak benar. Enggak, saya kan ini kan sahabat saya Pak Yaakob itu. Mas Roy kalau jangan langsung gitu loh. Oke. Ya, tidak apa yang benar disampaikan saja. Pak Jokowi saya ngikutin ya. Tidak benar. Tidak benar. Alias bohong. Nah, ya gitu. Dan terbukti sekarang. Oke, ini harus dikonfirmasi langsung. Iya. Bung Yakub silakan. Ya, Mas Aiman terima kasih atas undangannya pertama-tama dan selamat malam pada semua rekan-rekan narasumber dan teman-teman yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui televisi atau online. Mungkin ada satu hal Mas Aiman yang perlu saya klarifikasi dulu ya. Saya ingin tanyakan ke Mas Roy dulu sebenarnya. Pernah nggak Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi saya? Beliau mengatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, skripsi saya selesai. Iya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa deh. Bukan. Saya ini pertanyaan iya atau tidak aja, Mak. Bukan. Sebentar, kita akan coba putar ya. Kita akan coba putar. Iya, silakan. Tadi kan ada rekaman Pak Jokowi di 2017, bisa nggak saya minta putarkan di layar? Biar kita dengar sama-sama. Terus satu lagi Mas Yaakob, supaya sambil nunggu ya. Beliau itu mengatakan bolak-balik pulang. Mana ada bolak-balik pulang tuh kalau bukan skripsi. KKN tidak bisa begitu. KKN nggak ada bolak-balik. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu ada namanya Prof. Melda almarhumah di UI. Saya bolak-balik juga untuk diskusi. Ini UGM Mas. Apa bedanya Mas? Beda, UGM nggak ada. UGM dosen pembimbing akademik nggak boleh ditemui sering-sering. Datang kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering. Jangan melintir Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya, boleh nggak? Dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani berapa jumlah SKS dalam satu semester. Bukan, mahasiswa boleh nggak datengin dosen pembimbing akademiknya sering-sering untuk konsultasi, boleh nggak Mas? Loh sering, tapi nggak ada yang namanya bolak-balik kemudian pulang. Dan kemudian dikatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Itu pun kalau beliau dosen pembimbing akademik, saya berhasil menyelesaikan akademik saya, gitu loh. Sama aja kayak saya ngomong gini Mas, semua dosen-dosen pengajar saya. Saya bilang bahwa tanpa dosen-dosen pembimbing saya atau dosen pengajar saya, dosen asas pidana misalnya, tanpa dosen bimbingan Bapak, saya itu tidak mungkin menyelesaikan skripsi saya. Karena skripsi saya itu ada hubungannya dengan asas pidana misalnya. Emang itu menjadi salah? Enggak, jangan pura-pura. Makanya saya tanya, pura-pura memelintir lah. Makanya saya tanya ke Mas Suryo yang sangat mudah dijawab. Pernah tidak Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen skripsi saya? Dosen pembimbing ya. Kita dengarkan nih. Sangat simpel. Nanti kita akan analisis dari sini. Silakan kita akan putarkan. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu saya, seingat saya galak sekali.
kurang lengkap. Ada bolak-balik. Ada bolak-balik. Berarti tadi hanya pembimbing saja Mas ya? Memang hanya pembimbing saja, tapi jangan motong kalimatnya. Tidak disebutkan pembimbing skripsi maksudnya itu? Ya, pada saat kalimat ini. Jadi biar tapi maksudnya motong, Mas. tapi utuh kalimatnya Mas. Biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Pernah mengatakan ini adalah dosen pembimbing skripsi saya, sekarang dosen pembimbing akademik. Itu kan sekarang yang beredar gini, Mas. Pantaskah atau kemudian sopankah kalau itu dosen pembimbing akademik tidak ditulis di skripsi? Pantas gak? Apa hubungannya sama ditulis di skripsi Mas? Pantes. Ini kita ngomongin. Enggak, karena dalam skripsinya beliau itu yang diaku skripsinya itu nggak ada nama Pak Kasmudjo. Padahal Pak Kasmudjo diundang ke depan. Kan memang beliau bukan pembimbing skripsi. Loh lah iya, ini sudah pembimbing clear. akademik lebih tinggi jabatannya. Harus ditulis dong di situ. Tinggi rendahnya pembimbing itu kan menurut Anda. Anda mungkin lebih menghargai pembimbing akademik Anda. Ada orang yang lebih menghargai pembimbing akademiknya. Pembimbing akademik itu mulai dari mahasiswa semester 1 sampai insya Allah dia lulus, itu tetap sama. Betul, Nah, exactly. Iya. Makanya harus ditulis Mas. Jadi sebentar, saya mau tanya ke Bung Yakob. Jadi Pak Jokowi yang dimaksudkan di sini dosen pembimbing adalah bukan dosen pembimbing skripsi. Betul, jadi dari awal. Pak Jokowi sempat menyatakan pada Bung Yakob. Betul, dari awal Pak Kasmudjo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Oke, Mas. Itu clear di situ ya. Dosen pembimbing akademik itu bolehkah asdos? Sebentar Mas Roy. Oke, asisten dosen nggak boleh. Silakan. Di situ kan. Nah, makanya tadi kita tanya ke Mas Roy. Mas Roy kan tadi menyampaikan Pak Jokowi pernyataan tidak benar. Tadi Mas Aiman konfirmasi berarti bohong. Ya kira-kira begitu kan. Berarti kan sekarang ada framing seakan-akan Pak Jokowi itu pernah mengatakan ini Pak Kasmudjo dosen pembimbing skripsi saya. Sekarang merubah pertanyaannya. Ini kan seakan-akan seperti itu sekarang. Makanya saya minta tolong diklarifikasi Mas Roy. Pernah tidak? Terus sekarang apa? Posisinya Pak Kasmudjo? Enggak, Pak Kasmudjo apa? Pak Kasmudjo. Menurut Mas pernah enggak Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmudjo itu pembimbing skripsi itu dulu? Oke, menurut Mas sekarang, oke lah kita ikuti ya. Kok nggak dijawab Mas? Enggak, memang dia kalimat itu jangan dipotong. Kalau kalimat dipotong, belakangnya ada berkat bimbingan Bapak telah menyelesaikan skripsi saya. Sekarang gini deh, oke kita ikuti jalan pikirannya Pak Yakob. Sekarang menurut Pak Yakob, Mas Yakob, Pak Kasmudjo itu apa? Bukan menurut saya Mas, ini faktanya bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing akademik. Bolehkah dosen pembimbing akademik itu orang yang masih asdos? Tanya ke UGM dong. Lah iya nggak boleh Mas. Lah kok Anda mendahului UGM? Saya dosen di UGM dulu. Ya, saya asisten dosen. Oke, Anda itu sekarang mewakili UGM atau bukan? Bukan, tapi saya pernah. Saya punya pengalaman empiris di sana. Tapi tidak boleh seorang dengan golongan bahasan dapat pegawai negeri ya dulu CPNS 3A, kemudian 3A itu kemudian menjadi dosen pembimbing akademik, nggak boleh Mas. Itu menurut Anda? Sudah enggak ini Nggak, bukan Mas. Gini, Mas Aiman, kalau begini kan lebih baik sebenarnya kalau untuk topik ini ya, harus ada statement dari UGM. Tapi memang betul-betul ini memang harus klarifikasi. Jadi ini ada dua pendapat yang sama, dua pendapat yang berbeda. Saya pun ketika mendengar Pak Jokowi ini saya selalu langsung mengasosiasikan dosen pembimbing skripsi. Memang ternyata tidak ada kata skripsi di situ. Satu. Kemudian yang kedua. Karena nggak lengkap Mas Aiman. Tolong deh puterin yang lengkap deh. Nanti saya minta carikan yang lengkap. Lalu kemudian yang kedua, berkat bimbingan dari Pak Kasmudjo, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Clear banget. Loud and clear itu. Oke. Di sini bisa punya dua pendapat yang berbeda. Bisa langsung pembimbing skripsi, bisa langsung karena bimbingan lalu lompat misalnya dosen pembimbing skripsinya yang lain, tapi karena katakanlah mata kuliah dasarnya diajari oleh Mas. Pak Kasmudjo. Bisa aja. Oke, satu lagi Mas. Pak Kasmudjo itu pada akhirnya beliau dikenal sebagai kepala lab non kayu. Artinya? Ya, artinya pada skripsinya Pak Jokowi kalau itu skripsinya, dia dulu mengaku yang namanya masuk ke jurusan teknologi kayu. Satu itu sudah nggak ada jurusan teknologi kayu. Kedua, dia pada skripsinya itu mengulas masalah kayu. Jadi Pak Kasmudjo itu nggak cocok orang ini masuk ke situ gitu. Orang yang dipaksakan nggak cocok. Dan alhamdulillah sekali lagi kalau saya terakhir tetap dengan statementnya Pak Kasmudjo terakhir. Alhamdulillah beliau mengatakan kalau saya itu bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Dan saya waktu itu masih asdos. Udah clear asdos terus selesai. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.